Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la majais munfasil. Karena kenapa? Itu ada ya itu bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimat. Jadi makanya dibaca dengan majais munfasil. Kemudian yang kedua adalah alqa, yaitu alif lam. Di sini adalah namanya alif lam komariah. Itu alif lam bertemu dengan huruf kaf. Jadi ini harus jelas bacanya. Alqa, jangan berdengung. Alqa, dan jadi harus jelas. Alqa langsung jelas ya. Jadi kemudian yang terakhir itu run. Jadi diwakafkan di sini. Namanya mad arid li sukun, yaitu ada doma, wawu sukun, kemudian diwakafkan di akhir kalimat, namanya mad arid li sukun. Jadi membacanya orang runak, tidak jadi al-kafirun, langsung berhenti diwakafkan, kemudian ada sukun, tidak berhenti runak, tidak, tapi harus al-kafirun, nah langsung berhenti. Anak-anak, ini ya ayat yang kedua itu ada 3 hukum bacaan tajwidnya. Yang pertama adalah majais munfasil, yang dimana anak-anak ada matobini ya, lam alif panjang itu matobini bertemu dengan hamzah di lain kata. La'a'budu dibaca 6 harokat, itu namanya majais munfasil. Kalau di dalam satu kalimat itu adalah mad wajib, tapi di sini 2, la'a'budu, la sendiri kemudian a'budu sendiri. Jadi namanya majais munfasil dibaca 6 harokat ya. Jadi kemudian yang kedua ini itu adalah matobini atau mat asri dibaca 2 harokat. Karena apa? Kenapa ini dibaca matobini? Karena fathah bertemu dengan alif, jadi dibaca 2 harokat, namanya matobini. Kemudian yang ketiga ini di sini yaitu tak budun, tidak dibaca tak buduna, tidak. Karena apa? Mad arid disukun, ada matobini yaitu huruf wawu sukun sebelumnya doma di akhir kalimat, yaitu dibaca dengan mad arid disukun, sama seperti ayat yang pertama. Jadi diwakafkan tak budun, tidak tak buduna, tidak, tapi tak budun, itu mad arid li sukun. Anak-anak semua, ini ayat yang kedua itu tadi ada 3 majais munfasil, kemudian matobini, kemudian mad arid li sukun. Kemudian ayat yang ketiga anak-anak ini ada lumayan banyak, ada berapa ini? 1, 2, 3,
dengan huruf ta, itu dibacanya samar itu ya. Jadi tidak antum, tidak jelas, tapi harus antum itu ya. Jadi di sini majais munfasil, kemudian di sini ifa hakiki. Kemudian mim mati bertemu dengan antum ngabidu. Nah, jadi ada idhar safawi karena mim mati bertemu dengan huruf ain, itu dibaca idhar safawi jelas. Antum ora antum tidak jelas, harus jelas antum nah, kemudian karena mim mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian di sini ada mato bingi, yaitu di mana ada wawu sukun sebelumnya adalah dhammah. Itu adalah mato bingi, dibaca 2 harokat. Ngabidu. Nah, itu ya mato bingi. Kemudian di sini ada majais munfasil lagi, itu di mana ada mato bingi bertemu dengan hamzah di 2 kalimat di lain kalimat. Ini dibaca juga panjang 6 harokat karena majais munfasil. Kemudian yang terakhir di ayat yang ketiga, akbud. Ini adalah dal, itu adalah qalqalah kubro, di mana huruf dal itu berada di akhir kalimat, yaitu jadinya dibaca akbudu, tidak abudu tapi akbud yang diwakofkan. Jadi dal diwakofkan walaupun di situ adalah dhammah, tapi itu dal itu huruf qalqalah. Jadi ini adalah yang ketiga di sini dari majais munfasil, kemudian ifa hakiki, kemudian idhar safawi, mato bingi, majais munfasil, dan qalqalah huruf. Ini ada jadi anak-anakku semua harus lebih teliti lagi karena di sini ada banyak hukum bacaan di ayat yang ketiga. Kemudian tadi ayat yang ketiga dan kelima itu sama ya anak-anak, jadi bacanya sama, lafalnya itu sama. Kemudian mim mati bertemu dengan antum ngabidu. Nah, jadi ada idhar safawi karena mim mati bertemu dengan huruf ain, itu dibaca idhar safawi jelas. Antum ora antum tidak jelas, harus jelas antum nah, kemudian karena mim mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian di sini ada mato bingi, itu di mana ada wawu sukun sebelumnya adalah dhammah. Itu adalah mato bingi, dibaca 2 harokat. Ngabidu. Nah, itu ya mato bingi. Kemudian di sini ada majais munfasil lagi, itu di mana ada mato bingi bertemu dengan hamzah di 2 kalimat di lain kalimat. Ini dibaca juga panjang 6 harokat karena majais munfasil. Kemudian yang terakhir di ayat yang ketiga, akbud. Ini adalah dal, itu adalah qalqalah kubro, di mana huruf dal itu berada di akhir kalimat, yaitu jadinya dibaca akbudu, tidak abudu tapi akbud yang
rajin. Jadi dalam ayat kalimat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 hukum bacaan di dalam ayat keempat. Pertama mad jaiz munfasil, di mana ada ini matobini bertemu dengan hamzah dibaca 6 harokat. Wala, kemudian ana, matobini na, matobini idumna, idumna ngabatun, idum mutajani say. Kemudian ayat yang kelima sama dengan yang ketiga, yaitu adalah mad jaiz munfasil, kemudian difahami antum, kemudian memati bertengahin antum maha, antum nah itu harsa rawi, kemudian bidu nah ada waw sukun, sebelumnya adalah doma cuma tobini dibaca 2 harokat. Kemudian mad jaiz munfasil ma, di mana ada matobini ada fathah, kemudian alif, kemudian bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimat. Kemudian abud ada dal sukun,